Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2853 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20. Di bawah perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada beberapa pesan Tuhan buat kita semua yang harus kita simak, perhatikan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Apa pesan firman Tuhan ini buat kita? Yang pertama, ayat 12, perhatikan. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan bersumpah demi siapapun dan demi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membela saudara. Amin. Saya menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Sumpah itu kan sama dengan janji. Masalahnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersumpah, artinya ketika kita memulai satu komitmen, kita lalu mengikatnya dengan sumpah. Dan ketika orang mulai berjalan dengan waktu,
Kemudian mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang tadinya mereka sudah berkomitmen dan mengikatnya dengan bersumpah. Lalu berjalannya waktu mereka mulai keluar dari komitmen itu, lalu ketahuan bahwa ada poin-poin yang dilanggar, tetapi orang itu tidak mengakui kesalahan pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian mereka mengatakan bahwa saya berani bersumpah tidak melanggar komitmen yang sudah kita sepakati. Padahal kata-kata itu hanya untuk menutupi kesalahan dan pelanggarannya. Saudara, firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ya katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Bapak Ibu Saudara, jangan mengambil satu keputusan yang bodoh lalu saudara berkata, saya bersumpah saya tidak salah, padahal saudara melakukan kesalahan. Tapi saudara mau menutupi kesalahan saudara dengan mengatakan, saya bersumpah, saya tidak salah. Hati-hati saudara, saudara akan kena hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan bersumpah. Untuk menutupi kesalahan pelanggaranmu, kamu akan dihukum Tuhan. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita jangan bersumpah demi siapapun dan demi apapun. Yang kedua, ayat 13, perhatikan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saya menangkap, apapun situasi keadaan kita saat ini, mau untung, mau rugi, mau sehat, mau sakit, firman Tuhan ini mau memberikan pesan kepada kita, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Amin. Di saat saudara menderita, terhubung dengan Tuhan dengan berdoa. Di saat saudara diberkati, bersukacita, bergembira, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Naikkan pujian, syukur, sembah saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita terhubung dengan Tuhan, oh haleluya, kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang hebat di bumi ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika kita menyalakan lampu di rumah kita. Saudara, ketika kita menyalakan lampu di rumah kita, menekan atau memencet saklar lalu lampu itu menyala. Saudara, selama lampu itu tidak terhubung dengan listrik, dia tidak akan menyala. Tapi ketika kita menekan saklar, listrik terhubung dengan lampu, lampu itu akan menyala. Betul? Selama tidak terhubung listrik itu dengan lampu, tidak akan menyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita hanya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun situasi saudara, mau suka maupun duka saat ini, saudara harus tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 14 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk mengambil satu tindakan yang tepat, yaitu berdoa. Amin. Doa yang penuh dengan kuasa, firman Tuhan ini mengajarkan harus doa yang lahir dari iman. Amin. Yang kedua, saudara, doa yang dinaikkan orang yang sudah bertobat, yang sudah beres dengan hatinya, dengan dirinya, sudah berdamai dengan dirinya, dengan Tuhan, dan juga sudah berdamai dengan sesama. Makanya firman Tuhan ini katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Yang ketiga, saudara, doa orang benar. Amin. Doa orang benar sudah bertobat. Dia yang tadinya nggak benar, ketika dia mendengar firman, kabar baik yang disampaikan, dia meresponnya dengan benar, dia bertobat, dia memberi dirinya dibaptis, dia menjadi manusia yang baru, dia hidup dalam kebenaran, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Elia yang hebat itu, yang tidak mengalami kematian, hidupnya mendapat perkenanan Tuhan. Banyak mujizat yang Elia kerjakan, lakukan. Elia nabi besar, tapi firman Tuhan ini katakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Apa yang membuat dia luar biasa? Yang membuat Elia tidak seperti manusia biasa adalah karena dia berdoa dengan iman, berdoa sebagai orang yang sudah berdamai, baik dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesama. Tidak ada lagi kesalahan, pelanggaran, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati lagi dalam diri orang itu. Makanya doa orang-orang yang sudah hidup dalam kebenaran, doanya didengar Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan diri kita. Sudah nggak kita berdoa dengan iman, dengan cara yang benar, dan sudahkah kita, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, seperti Elia yang berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari firman Tuhan ini. Berdoa dengan iman, doa dengan cara yang benar, yaitu hidup kita harus benar. Amin. Harus berdamai dengan semua orang. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dendam dalam diri kita. Hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh. Haleluya. Yang terakhir, pesan firman Tuhan buat kita semua, ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya. Saudara, pesan firman Tuhan yang keempat, yang terakhir, kita harus membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Memberitakan kabar baik. Supaya orang yang berdosa, orang yang ada di jalan yang sesat, dia ditegur oleh firman, dia sadar, dia kemudian bertobat. Dia kembali ke jalan Tuhan yang benar. Orang itu diselamatkan dan saudara mendapat upah. Saudara mendapatkan keselamatan yang pasti dari Tuhan, dan dosa-dosamu, firman Tuhan dikatakan, ditutupi. Dosa-dosamu diampuni. Dosa-dosamu dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Jadi kita yang sudah diselamatkan karena memberitakan kabar baik, karena Injil, kita harus memberitakan kabar baik. Harus memberitakan Injil, dan itu kewajiban bagi kita orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita.
Supaya apa? Supaya mereka yang mendengar kabar baik mereka bertobat, saudara mendapatkan upah dari Tuhan. Haleluya. Saudara diselamatkan, saudara mendapat mahkota. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberitakan kabar baik, kuasa Allah menyertai kita. Dan tanda-tanda heran akan Tuhan nyatakan, kerjakan di dalam setiap pelayanan kita. Jiwa-jiwa Tuhan tambah-tambahkan. Kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Karena melihat pekerjaan Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada 4 pesan firman Tuhan ini buat kita. Jangan bersumpah demi siapapun, demi apapun. Yang kedua, terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, doa yang tepat, doa yang beriman, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari terakhir saya share secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ke depan. Mulai besok hari Jumat, silakan saudara mengikuti renungan pagi ini mengudara ini di channel YouTube dengan cara subscribe channel YouTube saya, dan saudara bisa menekan notifikasi lonceng supaya setiap hari saudara dapat mengikutinya dengan tidak ada putus-putusnya sampai pada akhir kitab Wahyu kita selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atau saudara bisa melihat story WA saya. Saudara lihat story WA saya, lalu saudara klik, saudara langsung terhubung di YouTube. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada banyak grup yang saya harus kirim, terkadang tercecer dan ada yang terlupakan dan sebagainya, dan itu membutuhkan banyak waktu. Sementara ada beberapa pelayanan ke depan ini saya begitu ekstra, jadi saya minta kita bekerja sama untuk saudara dapat mengikutinya di channel YouTube secara berseri. Jadi saudara dapat mengikutinya dan mencatat nomor renungan pagi ini sudah ke 2000 sekian. Jadi saudara dapat mengikutinya setiap hari secara urut, ya, secara sistematis. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaannya selama ini. Pelayanan ini ada karena saudara. Kita sama-sama belajar dan hidup ini harus jadi berkat. Bagikan renungan pagi ini kepada saudara-saudara kita yang lain supaya mereka diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.